pertanyaan besar dalam kehidupan kita, mengapa Yesus harus lahir dalam palungan? Adakah arti khusus atau memang sesuatu yang begitu saja terjadi? Nah, mari kita belajar bersama-sama tentang arti ini dan apa kaitannya dalam kehidupan kita bersama dengan Pendeta Robi Chandra. Selamat belajar. Saudara-saudara, judul ini mengapa Tuhan Yesus harus lahir di palungan? Ya memang siapa yang mengharuskan? Dan Tuhan Yesus mungkin tidak pernah lahir di palungan. Kalau nggak percaya, lihat Lukas 2 ayat 7. Coba baca Lukas 2 ayat 7. Dikatakan ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang laki-laki, anak yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Ya. Karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Nah, tidak pernah ada kata di sana Tuhan Yesus dilahirkan di palungan. Bagaimana mungkin? Palungan kan kecil. Palungan tuh kecil. Paling-paling ya tempat makan binatang. Paling-paling mungkin 60 cm. Dan mana mungkin Maria duduk di sana melahirkan? Nggak mungkin. Yang benar aja bukan dilahir di palungan. Tetapi Tuhan Yesus dibaringkan di palungan. Saudara, pertanyaannya apa sih artinya dibaringkan di palungan? Pertama, kita mesti lihat palungan itu tempat makan binatang. Jadi ada binatang, di situ ditaruh rumput, ditaruh jerami, makanannya biasanya untuk domba, untuk kuda, untuk mungkin sapi, saya tidak tahu lah apa binatang yang ada di sana, itu tempat makannya. Jadi Tuhan Yesus tidak ditelatukan tidur di atas lantai karena mungkin terlalu dingin, terlalu kotor, tapi di palungan, mungkin palungannya dibersihkan ya. Nah, gembala-gembala kita tahu ketika di Efrata, malaikat datang, kamu akan menjumpai bayi laki-laki berbaring di palungan. Jadi kalau dengar begitu, pertama kalau bicara palungan, itu bukan kebetulan, bukan karena nggak ada pilihan, ya sudahlah palungan, tidak. Memang Tuhan merencanakan, Tuhan menata supaya Tuhan Yesus lahir di palungan. Berarti ada maksudnya kenapa mesti di palungan. Itu dulu. Bukan lahir di palungan ya, dibaringkan di palungan. Itu dulu satu. Jadi bukan kebetulan. Yang kedua mengenai palungan, dikatakan tidak ada penginapan, tidak ada rumah untuk mereka bermalam. Padahal sedang hamil tua, jalan jauh ya, jalan jauh dan dalam kondisi yang mungkin ya tidak jelas, pindahnya juga karena sensus mendadak, tidak siap ya. Jadi Yusuf dan Maria itu menghadapi goncangan karena kehidupan rutin mereka terputus ketika mereka dipilih Tuhan ya untuk Maria melahirkan Kristus. Berarti itu benar-benar yang mereka korbankan banyak ya, karir mereka, tempat asli mereka, lalu mungkin nama baik mereka kalau orang tahu bisa dipersoalkan dan seterusnya. Tetapi yang paling menarik adalah ketika tiba di sana tidak ada tempat untuk bermalam, tidak ada penginapan. Istilah penginapan juga bisa berarti tidak ada rumah yang terbuka buat mereka. Artinya rumah yang pantas lah begitu. Artinya apa? Bagi saya menarik sekali ketika mereka berada di dalam kondisi yang susah, mau melahirkan jauh dari tempat asli mereka, tidak tahu masuk ke depan dalam kondisi mereka bisa bertahan. Ya, oke, tidak bisa melahirkan di ranjang, is okay, mungkin di bawah jerami, mungkin tidak ada, nggak tahu di mana, tapi kondisi apapun juga, ketika orang dipanggil untuk mengikuti rencana Tuhan dan mematuhinya dan mengikutinya, ini buat saya melalui ada selalu sesuatu yang ia sediakan. Ya palungan lah, ya apa saja yang sekecil-kecilnya pun Tuhan tidak biarkan sendiri. Siapa yang mau ikut Tuhan, siapa yang mau patuh kehendak Tuhan, siapa yang ingin menyenangkan Tuhan, tidak dibiarkan sendiri. Walaupun tidak sesuai dengan standar yang kita inginkan. Ini mesti diingat. Standarnya mungkin tidak yang seperti kita inginkan. Yang mewah, yang megah, yang enak. Tidak. Tetapi toh bisa bertahan. Ini keluarga pertama ini yang mempersembahkan diri buat Tuhan. Mereka bertahan dalam kondisi seperti itu ya. Selama ikut rencana Tuhan, apapun yang terjadi mereka bisa bertahan. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan apa yang mereka perlu di sekitar mereka. Ada palungan, ya, mungkin ada kandang binatang, mungkin ada rumah sedia, nggak tahu lah. Pokoknya Tuhan akan sediakan apa yang diperlukan ketika orang mau berjalan di dalam rencana Tuhan, walaupun sederhana. Walaupun bukan yang kita mau, yang megah, meriah dan yang indah gitu. Enggak. Tapi cukup bertahan. Kita bisa bertahan. Itulah arti palungan. Yang ketiga. Nah, kita bayangkan kalau misalnya kita punya anak.
lalu Anda punya penghasilan besar, tentunya Anda ingin anak Anda dapat rumah sakit yang terbaik, dokter yang terbaik, dapat baju-baju yang bagus, tempat tidur yang baik, semua disiapkan buat anak begitu. Tetapi ini Tuhan kita, Putra Allah, dilahirkan di dalam tempat yang dekat hewan. Berarti apa? Tuhan kita begitu mengasihi Anda dan saya, rela merendahkan dirinya, begitu rupa, tanda kesederhanaan yang luar biasa, pengorbanan diri demi cinta yang tidak ada batasnya. Ya, dia tinggalkan kemuliaannya, kemegahannya, luar biasa, ditinggal semua, menjadi seadanya. Itu yang ketiga mengenai palungan. Jadi sekali lagi palungan itu sekali lagi sudah diatur Tuhan supaya ke sana. Kedua, ini tanda bahwa bisa bertahan Maria dan Yusuf ketika ikut Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sendiri datang ke dalam kesederhanaan. Yang keempat, nah ini yang paling menarik. Kalau Anda pergi ke gereja-gereja Ortodoks Timur, ke Yunani, atau ke Kreta, Siprus, mungkin juga ke Ethiopia, gereja-gereja di sana, mereka mengerti palungan secara berbeda dari kita. Menurut mereka, palungan itu adalah tempat makan binatang. Jadi kalau binatang yang lapar, mau melanjutkan hidup, dia mencari tempat makan. Disitulah ada rumput, ada jerami, ada segala. Tetapi sekarang tempat itu diisi oleh Kristus. Itu memberi tanda apa? Ketika seorang manusia, Anda dan saya, haus secara rohani, lapar secara rohani, ingin melanjutkan hidup, datang ke palungan sana, ada Kristus yang akan memenuhi kebutuhan kita. Ini menandakan bahwa apa yang kita butuhkan dalam hidup rohani kita, Tuhan akan jawab. Natal itu memberikan tanda ke sana. Bahkan kebutuhan emosional kita juga akan dijawab. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi kebutuhan kita dijawab oleh Tuhan yang datang di sana. Yang kelima mengenai palungan. Saudara, palungan ini adalah tempat begitu sederhana. Tidak ada orang mengharapkan putra Allah, Mesias, Juru Selamat lahir di tempat kayak begitu. Jadi ketika palungan itu, ketika Gembala datang ke sana, itu tes bagi mereka. Maukah mereka menerima, menyembah Raja, Allah, Mesias, tapi yang ada dalam kondisi begitu sederhana, di luar keinginan mereka. Bersediakah menyembah Allah yang tidak cocok dengan pemikiran dan harapan kita. Sebenarnya tesnya itu buat mereka. Dan itu yang mereka lakukan. Selama Allah, walaupun Allah hadir dalam bentuk wujud yang kita tidak inginkan, beda dari pemikiran kita. Yang paling menyembah sejati adalah itu, yang penting menyembah Allah. Sekali lagi, ini luar biasa, ini tes, ya, bahwa Allah hadir sebagai manusia sederhana dan seadanya. Jadi kesimpulan kita gimana saudara-saudara hari ini tentang palungan. Sekali lagi 5 hal ya tentang palungan. Itu hal sengaja yang diberikan oleh Allah. Kedua adalah memang tanda survival bagi Maria dan Yusuf. Kemampuan survive bagi orang melayani Tuhan. Yang ketiga, tanda kesederhanaan. Allah yang mau menjadi papa dan begitu miskin. Keempat, itu menandakan bahwa kita akan dapat semua makanan rohani dan makanan emosional kita butuhkan dari Kristus karena dia ada di sana. Dan kelima adalah tes bagi kita, bersediakah menerima kehadiran Allah kalau Allah hadir dalam wujud, dalam saat, dalam tempat yang berbeda dengan maunya kita. Kesimpulan jadi bagaimana? Saudara, putra Allah kita mau berada di palungan. Berada di tempat yang jauh daripada wajarnya bagi seorang anak Allah, bagi Raja, bagi Mesias. Bersediakah kita juga seperti dia? Kita juga harus siap menjalani kehidupan kalau Tuhan bawa kita ke dalam kesederhanaan, kondisi yang seadanya, sekedar survive, sekedar bertahan. Ini yang diajarkan pada kita. Nah, namun ajaran berikutnya adalah justru dari dalam kesederhanaan itu, justru dari dalam keadaan seadanya itu, selama ada cinta yang begitu besar, Allah yang menunjukkan cinta yang begitu besar, kita juga bisa hidup menjalani dengan cinta yang begitu besar. Dan kita laksanakan juga, kita rasakan. Sehingga nanti pada akhirnya kemuliaan Allah dimunculkan. Bukankah perjalanan dari Yesus yang dibaringkan dipalungkan, akhirnya menjadi orang yang dielulukan orang banyak, menghasilkan begitu mujizat, sampai ke salib, lalu dibunuh,
dan bangkit kembali. Dan dampaknya melalui murid-muridnya seluruh dunia semakin lama makin mengenal dia. Itu perjalanan kehidupan yang menunjukkan pada kita seringkali perjalanan tidak menurut maunya kita, tapi menurut mau Allah Bapa. Dan semuanya akan menjadi hal indah ketika kita jalani dengan cinta, dengan hati mau menyembah sejati, dan mau memuliakan nama Dia. Itulah sebenarnya saudara-saudara yang disampaikan mengenai cerita tentang palungan. Sekali lagi, bukan Tuhan Yesus lahir di palungan, tidak ada kata-kata itu di Alkitab. Yang ada adalah dibaringkan di palungan. Tuhan berkati Anda. Baik, terima kasih Pak Robi dengan 5 hal yang sudah kita pelajari dan dengarkan malam hari ini berkaitan dengan Yesus dan palungan ya Pak. Dan terima kasih sudah juga meluruskan buat kita semua dan mengingatkan untuk kembali kepada Alkitab, apa yang dia katakan Alkitab. Nah, memang ini seringkali jadi karena gambarannya kita terlalu samar, kita bukan orang Ibrani atau orang Israel yang mengerti tentang palungan, tapi hari ini kita kembali belajar dan memicu kita nih Pak, untuk anak-anak muda semakin memperhatikan Alkitab, bahkan juga bisa literatur-literatur yang lain. Dan ada pertanyaan begini Pak, itu kan tadi berkaitan dengan Yesus dibaringkan atau setidaknya dalam suasana yang sangat sederhana ketika dilahirkan, dan tadi Pak Robi sampaikan juga bahwa sesuatu yang tidak seharusnya atau tidak wajarnya atau tidak sepantasnya bagi anak Allah, raja yang lahir tapi dalam kesederhanaan. Nah, apakah itu juga berbicara tentang ketika begini Pak, apakah itu berbanding terbalik dengan apa yang juga kita pelajari atau kita banyak anak-anak muda secara khusus mengejar ya misalnya cita-cita tinggi, pendidikan tinggi dengan segala ilmu, bahkan juga pengejaran-pengejaran akan karir yang bagus. Nah, untuk melihat kesederhanaan ini bagaimana, Pak? Nah, kembali lagi kita kembalikan ke palungan. Mari kita kunjungi ke palungan. Kenapa Tuhan mau hadir di palungan? Karena Dia punya tujuan. Tujuannya jelas. Ya, tujuannya jelas. Tuhan mau mendamaikan manusia yang sudah menyeleweng, jatuh dalam dosa dengan dirinya. Tuhan tidak ingin manusia binasa. Nah, demi satu visi yang jelas, sesuatu masa depan yang Tuhan inginkan, Dia rela bayar harga, Dia lakukan itu semua. Sama, karena itu pertama-tama juga ketika Anda mau mengejar karir, gelar sekolah yang tinggi, ilmu yang banyak, relasi, pengakuan orang, dan itu nggak salah. Cuman akhirnya itu siapa yang diuntungkan? Itu yang paling penting. Kalau semua itu Tuhan berikan, siapa yang diuntungkan? Diri Anda kah? Orang tua kah? Pacar kah? Atau Tuhan? Yang dilakukan Tuhan Yesus lahir di sana sebagai bayi di kandang, berbaring di tempat yang begitu sederhana, lalu hidup di rumah tukang kayu yang ya seadanya begitu, pindah negeri sana pindahin, itu karena karena cintanya kepada manusia, karena rencana Allah yang begitu besar, ya, menunjukkan satu-satunya ya di seluruh dunia Allah yang memberikan anugerah cuma-cuma, hanya Dia. Nah, itu demi tujuan itu yang bukan untuk dirinya. Kalau diuntungkan siapa? Manusia diuntungkan, orang lain. Anugerah nyata. Nah, karena itu kalau Anda mau bekerja, mencapai karir yang baik, Anda mau sekolah setinggi, boleh, tapi jangan dilupakan. Kalau itu hanya demi diri Anda, itu hanya menjadi perjalanan mengisi kekosongan diri, mencari pengakuan, ambisi diri sendiri, mungkin prestasi, prestise, semua untuk sendiri-sendiri. Sedangkan di palungan kelihatan Allah yang mendahulukan kasih bagi orang-orang yang membutuhkan. Jadi sekali lagi bukan tidak boleh kerja keras, tidak boleh mencapai pendidikan tinggi, bukan tidak boleh kaya. Semua kalau Tuhan memberikan bisa saja. Tetapi yang harus kita ingat untuk siapa, buat apa, begitu ya. Minggu ini saya mendapat pengalaman yang sangat menyentuh hati saya. Jam 6 pagi ada seorang ibu bertanya, Bapak ada di mana? Oh, ada di rumah. Saya mau jalan pagi, boleh nggak lewat rumah Bapak? Boleh saja. Cuman saya masih akan ada tamu pagi buta, tapi nanti saya ke rumah Ibu.
Dia ceritakan itu seorang pensiunan, orang tua. Tapi dia katakan, setiap bulan penghasilan dia yang saya nggak tahu berapa, dia sisihkan buat jemaat, buat gereja, untuk pelayanan Tuhan, dan dia ingat pada orang-orang yang membutuhkan. Dan orang-orang yang bekerja keras untuk Natal. Saya terharu. Lalu ketika saya datang ke rumahnya, dia berikan satu amplop. Yang membuat saya terharu bukan jumlah uangnya dan bukan uangnya. Karena saya secara jujur saya tidak punya banyak keperluan apa-apa, hanya baju pendeta yang sudah terlalu tua, sudah agak sobek, saya perlu ganti. Tapi itu nggak diganti juga digait, nggak ada masalah. Tapi yang membuat saya terharu, dia dengan apa yang dia miliki, dia masih sisihkan buat pelayanan Tuhan bagi gerejanya dan bagi hamba Tuhan. Berarti hidup dia bukan dipusatkan pada diri yang apa yang dia mau. Pusatnya adalah pada Tuhan dan orang lain. Saya terharu sekali melihat ada orang seperti itu begitu ya. Saya bilang, wow, seorang tua seperti itu dan lain-lain. Nah, saudara-saudara barangkali itulah Anda boleh mencapai karir yang besar, ya. Anda boleh mencapai pendidikan setinggi mungkin, tapi ingatlah itu semua titipan. Semua itu digunakan bisa untuk diri kita, mendapat uang banyak, teman banyak, bisa keluar negeri. Atau Anda tahu, itu diberikan Anda kesempatan oleh Tuhan untuk lebih berbuat banyak buat orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga orang lain melihat, orang seperti dia yang sukses banyak. Tetapi berbeda antara dia ketika sukses dengan orang lain. Anda menjadi inspirasi buat orang lain. Nah itu yang paling penting. Bagaimana kita hidup menjadi inspirasi buat orang lain. Dan itu nggak usah selalu dalam bentuk sukses yang besar loh. Nggak usah dalam bentuk kekayaan yang besar. Nggak selalu begitu. Ada orang kaya yang begitu, ada. Tapi ada juga orang sederhana pun masih bisa lakukan seperti itu. Ada seperti itu. Jadi ini Tuhan adil ya, nggak usah berpendidikan luar biasa tinggi, nggak usah. Bahkan kalau pendapat saya, makin banyak uang, makin besar status sosial kita makin tinggi, makin banyak uang kita, makin banyak teman kita, makin banyak status, godaan kita juga besar. Karena itu kita harus diberi pertanggungjawaban Tuhan begitu besar, harus selalu kita lebih banyak berserah dan meminta tolong pada Tuhan, menjaga kita agar tidak kita jatuh. Biasanya gini, kalau Anda tidak punya 1 miliar, begitu Anda punya 1 miliar, apakah Anda berterima kasih? Pasti berterima kasih. Tapi begitu punya Anda 1 miliar, Anda akan bergaul dengan teman-teman yang punya penghasilan 20 miliar. Lalu Anda pingin seperti mereka, lalu Anda mengejar. Dan ketika punya 20 miliar, Anda bergaul dengan orang-orang yang punya 50 miliar. Dan pada waktu itu Anda sadar kurang. Anda akan mengejar. Itu tidak ada habis-habisnya. Nah, bukan berarti tidak boleh ya. Bukan boleh. Kalau memang Tuhan berikan itu, ingat itu semua titipan. Dan itu semua adalah alat untuk memuliakan Tuhan, alat untuk menyadarkan kita bahwa semua itu pemberian Dia. Jadi silakan kerjalah, kejarlah, sungguh-sungguh. Cuman dari cara kita mengejar akan kelihatan kita mengejar itu demi diri kita atau Tuhan. Ini termasuk pelayanan ya. Ini termasuk pelayanan ya. Kadang-kadang ada orang ingin kalau gereja sukses tuh kalau gedungnya gede, programnya banyak, pendetanya terkenal dan lain-lain. Betulkah begitu? Saya pernah ketemu seorang tua di Bali yang jemaatnya cuma 50 orang, sudah 30 tahun 50 orang. Dia jalan kaki kemana-mana. Saya bertanya pada dia, Bapak kenapa begitu? Ya cuma segitu. Dulu 50 orang. Saya bilang, tapi saya ikuti pelayanan Tuhan dengan baik. Tapi kemudian dia sebut nama seorang pendeta. Bapak tahu pendeta itu? Tahu. Orang itu, wah itu KKR Sanfana terkenal, bisa bahasa mana. Itu murid katekisasi saya. Katanya. Oh ya? Terus dia bilang satu lagi, itu murid sekolah minggu saya, itu pendeta terkenal lagi. Terus satu, wow, kalau gitu jemaat Bapak bukan 50, 200 ribu melalui tangan orang. Enggak, saya cuma hambanya. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Itu hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi hati-hati ya, semua titipan. Terima kasih. Betul. Baik. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan lanjutan daripada yang barusan kita bahas sebenarnya. Pak, belajar hidup sederhana seperti Yesus itu tidak mudah sekali karena terlalu banyak ekspektasi. Nah, Pak, apa tipsnya agar tidak mudah menyerah dengan diri sendiri dalam menyederhanakan hati seperti barangkali saya hanya bisa sampaikan
sedikit pengalaman dan apa yang baca dari firman Tuhan. Saudara, ketika Anda sudah terima Kristus sebagai juru selamat Anda, diperdamaikan dan Tuhan ditebus, itu adalah jalan masuk. Setelah itu berlimpah anugerah demi anugerah demi anugerah demi anugerah. Dan itu disiapkan untuk kita, tetapi kita harus mengalami perubahan untuk bisa menikmati itu. Siapa yang merubah? Roh Kudus. Jadi jangan berhenti, saya tahu Allah Bapa di sana, ada roh, saya sudah diselamatkan Kristus, selesai. Tunggu dulu. Begitu kita selamatkan, ya, Roh Kudus tidak berhenti mengubah diri kita, menyatukan kita dengan orang lain, dan menolong kita menyadari apa yang utama dan paling penting dalam hidup, apa yang sekunder, yang nomor 2. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita. Memang butuh waktu, ya, butuh waktu. Jadi semua ketika masih muda ya punya kekuatan, pingin ini dan lain-lain. Nah itu umumnya begitu. Tapi nanti ada saat-saat di mana Anda punya kekuatan dan Anda bisa memilih untuk diri Anda atau untuk Tuhan atau orang lain. Nah di situ kita akan belajar mana yang lebih baik. Jadi sekali lagi untuk itu kita harus menyadari kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita dan kita harus bicara banyak. Ya, tunjukkan apa yang harus kulakukan. Tolong aku supaya aku lebih bisa berserah. Tolong aku supaya aku bisa lebih peka pada kehendak-Mu. Sentuh aku, jamah aku supaya aku lebih merasakan kehadiran-Mu. Barangkali itu yang bisa dibagikan. Dan ketika hal itu terjadi, kita seringkali takjub ya. Bukan kita nggak pernah down ya. Dalam namanya hidup, ada saatnya kesepian, ada saatnya down, ada saatnya merasa kok kayak yang kulakukan sia-sia. Semua bisa. Sampai seusia saya pun masih kadang-kadang ada saat itu. Dan pada saat itu kita akan dengarkan suara Roh Kudus akan mengatakan, jangan lupa, kalau pusatmu pada dirimu itu akan terasa. Tapi kalau tahu apa yang sedang kau lakukan, semua yang kau terjadi itu dan semua hartamu, semua temanmu, semua yang kau capai itu alat. Yang penting bukan kau cintai berkat Tuhan, tapi kau cintai Tuhan pemberi berkat. Kita akan belajar itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ada banyak komentar, ada yang berkata ucapan atau apa yang Bapak sampaikan membuat sadar. Lalu minta doa Pak untuk ada yang tidak tergoda kenikmatan dunia nih Pak. Nah mungkin ini sekaligus bagian penutup, ada tips nggak Pak untuk tidak tergoda dengan kenikmatan dunia? Ya, nikmatan dunia itu dalam arti positif atau negatif. Kalau jalan-jalan di mall aja sih is okay lah ya, asal pakai masker gitu ya. Pergi melihat Labuan Bajo yang indah, naik gunung. Ada hal-hal indah yang Tuhan berikan di dalam hidup yang boleh dinikmati ya. Tidak ada masalah. Melihat sekuntum kembang pinggir jalan begitu indah, kita mencium boleh. Itu kita harus belajar mengenali ciptaan Tuhan yang begitu indah. Melihat anak bayi, anak kucing, yang kita perlu pelajari adalah agar mata kita bisa melihat hal-hal indah yang Tuhan berikan sekitar kita. Dan kadang-kadang itu kecil, hal-hal sederhana dan remeh. Tetapi itu bisa membuat kita kagum pada Dia. Itu boleh. Tapi kalau kenikmatan dunia dalam arti Anda hanya happy kalau dapat bir peletok 3 botol, atau Shopee, kepala, setengah liter, atau Anda harus punya uang sekian dan baru habis nikmati dunia, atau punya pacar yang cantik dan sebagainya. Saudara, semua itu jangan lupa, semua yang materi ya sifatnya materi itu sifatnya sementara kok. Semua pencapaian kita sementara. Dan semua yang sementara itu makin lama makin menua, makin busuk, makin keriput, semua akan begitu. Karena itu ketika kita mengejar sesuatu yang kita inginkan dan kita rindukan, ingatlah jangan lihat pada saat itu, lihat sangat panjang. Ketika Anda mengejar seorang gadis yang begitu cantik, menarik, luar biasa, jangan lupa pada waktunya dia akan punya banyak kerutan-kerutan di sini, ya. Dan pada waktunya mungkin wajahnya seperti dompet akhir bulan yang penuh kekosongan dan keriput-keriput. Kalau Anda mengejar pria yang badannya six pack dengan urat perut yang begitu, ototnya begitu bagus seperti Aderai, ingatlah ketika umurnya 67, dia akan jadi one pack gendut di situnya saja. Semua itu sementara, saudaraku. Rumah yang bagus nanti menua, kendaraan yang bagus. Jadi itulah yang membuat kita menyadari
kalau kita dapat itu, sekali lagi kalau kita dapatkan apa yang kita inginkan itu, siapa yang diuntungkan? Selalu kita tanya, siapa yang diuntungkan? Tuhan, aku, atau orang lain? Buat saya itu tip yang paling gampang mencegah kita jatuh ke dalam hal-hal seperti itu. Ya, nah kesederhanaan tuh bukan berarti kita harus puasa tiap hari, ya, lalu, udahlah pakai sepatu udah 4 tahun, enggak begitu juga. Anda bisa menggunakan sepatu yang harga 700.000, tapi hati Anda tidak terikat di sana. Jadi sekali lagi, seperti palungan tadi adalah tempat di mana Tuhan dibaringkan, itu Tuhan tidak terikat. Sebab kita juga bisa dalam kesederhanaan terikat dengan kesederhanaan. Oh, saya tidak mau saya tidak mau pakai pulpen, saya hanya mau pakai bolpen. Dan apapun juga pakai bolpen, tapi itu akhirnya kan menjadi sesuatu yang legalistis. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Oh, saya tidak mau pakai baju hanya hitam dan putih saja. Ya, kalau satu-satunya tidak ada baju hitam putih gimana? Nggak pakai baju. Nah, itu menjadi bukan itu. Kalau memang ada dan itu tidak mengganggu hati Anda, pakailah. Kalau ada kenikmatan, misalnya orang ajak, ayo ulang tahun, mari kita bakar ikan. Ya, kalau itu tidak membuat Anda jadi adiksi sana, games dan lain-lain. HP pun ya bisa menjadi suatu yang kenikmatan nggak berhenti-berhenti, harus ada batasnya. Terima kasih, Pak. Untuk banyak hal yang sudah kita pelajari, ada banyak komentar Pak yang masuk, di antaranya ada yang berkata bahwa terima kasih pendeta karena akhirnya baru sekarang mengerti dan menyadari tentang apa arti kesadaran, karena ya tadi ada banyak hal yang dikejar oleh semua, bahkan juga kebanyakan orang, dan mungkin diantaranya teman-teman yang sedang menyaksikan ini berbicara tentang gaya hidup dan lain sebagainya, persaingan antar ya ya seperti anak muda lainnya. Dan hari ini kita kembali belajar tentang arti palungan yang sudah, dan ini menjadi satu momen Natal yang juga sungguh berharga untuk kita bersama-sama melihat hidup kita kembali. Terima kasih Pak Pendeta, dan malam hari ini juga ada beberapa pokok doa, hampir banyak pokok doa yang mau disampaikan, tapi akan saya simpulkan saja beberapa hal berkaitan dengan jodoh pasangan hidup, lalu ada yang juga didoakan supaya hidupnya dekat dengan Tuhan, lalu ada yang sakit, dan juga secara khusus ada David yang masih muda tapi sakit stroke Pak. Jadi lalu juga ya tadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan hati yang mau hidup seperti Yesus yang sederhana untuk menjangkau banyak orang, Pak. Saya persilakan, Pak. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, kami datang dengan syukur dan terima kasih. Kami boleh melihat Injil Lukas pasal 2 tentang palungan. Betapa Tuhan begitu mencintai kami. Tuhan bersedia datang di tempat begitu sederhana. Tuhan juga memberi tanda bahwa apa yang kami butuhkan, yang kami inginkan, ada di palungan. Karena Kristus ada di sana. Apa yang kami butuhkan untuk pekerjaan, untuk jodoh, untuk kesehatan kami, untuk penghasilan kami, dan sekolah kami. Kami percaya ketika kami datang ke palungan dan berserah dan berlutut, apa yang kami butuhkan Tuhan berikan pada waktunya. Kami berterima kasih. Karena itu yang belum berjodoh, kami mohon Tuhan berikan mereka hikmat, agar mereka siap untuk jodoh yang akan Tuhan berikan. Yang sedang-sedang dalam memproses perjodohan, biarlah mencari kehendak Tuhan. Dan untuk pandangan hidup ya Tuhan, kami tahu Tuhan juga ingin kami bersuka cita dengan teman-teman, kami bisa bersuka cita menjalani kenikmatan, ya, beberapa hal-hal indah dari hidup yang Tuhan berikan, tapi Tuhan mengajari kami juga agar kami tidak terikat dengan itu. Tolong kami agar kami selalu sadar, biar kami ada di tengah orang-orang lain, tapi kami tetap ada bedanya. Tuhan, kami mau berdoa bagi yang sakit, untuk David yang stroke. Tuhan, kami yakin Tuhan tidak akan biarkan dia sendiri, obat, upaya pemulihan, atau apa saja. Kami mohon pertolongan Tuhan, turun tanganlah Tuhan. Kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang terjadi, tapi kami tahu ada hal-hal yang luar biasa Tuhan bisa lakukan bagi dia. Dan banyak yang kami minta Tuhan, ada seorang yang baru saja mau menyampaikan, kakinya setiap hari sakit,
berada di kota di Jawa Barat, Tuhan kasihani dia, tolonglah. Biarlah ketika dia memainkan musik di gereja, dia juga rasakan itu persembahan Tuhan bagi dirinya. Persembahan dirinya bagi Tuhan. Tolonglah dia Tuhan, agar dia lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Kami ingat seorang ibu yang sakit juga karena tiap hari badannya nyeri, kami mohon pertolongan Tuhan. Melalui itu dia dikuatkan karena dia hamba Tuhan yang baik. Banyak yang kami minta Tuhan, pimpinlah juga pelayanan bara ministry yang begini luar biasa. Tuhan tolong juga semua teman-teman, kami ingat teman kami Tony yang baru berumah tangga. Tuhan berikan urapan khusus supaya dia punya hikmat, punya kesetiaan belajar terus menerus. Terima kasih Bapa untuk begitu banyak hal yang Tuhan sudah berikan pada kami. Untuk Natal ini, biarlah kami sungguh-sungguh datang menyembah dan bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami ubah, supaya ini menjadi persembahan kami di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak Robi untuk pelayanan malam hari ini. Sampaikan salam kami untuk keluarga dan jemaat yang Bapak layani. Dan rekan-rekan yang baru saja bergabung, silahkan kembali nanti akan melihat rekaman di tayangan hari ini. Dan juga jangan lupa subscribe, follow akun Bara Digital Ministry baik di YouTube, di Facebook maupun di Instagram. Dan juga besok kita akan kembali hadir bersama-sama dengan hambanya Pak Samuel Sugiarto. Beliau akan menyampaikan tentang kesalahan-kesalahan populer di dalam Natal atau tentang Natal. Terima kasih, saya Feby Timotius bersama dengan tim yang bekerja dan melayani, mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di esok malam. Amin.